Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kebaktian kita pada pagi hari ini, di kebaktian kedua, kita akan memakai liturgi tata kebaktian Minggu dengan tema dipilihnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebelum kita mulai kebaktian, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, ayat 1 dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kejadian 32 ayat 26. Demikian tertulis, "Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan terlebih kami mengasihi Engkau, ya Allah. Berkati dan kuduskanlah ibadah kami ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua, agar dengan penuh kesungguhan kami melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hukum Allah pada kebaktian kita pagi hari ini terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai yang 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati kita melalui saat teduh. Pengakuan dosa secara pribadi dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30 dan 31. Demikian tertulis. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Bersatu hati di dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah hati dan pikiran kami saat ini, ya Tuhan, tertuju kepadamu. Setiap kami yang ikut beribadah,
baik yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara kami yang juga turut beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya kami boleh dikuatkan dan disatukan dengan kasih Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua, kami mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, anak-anak yang ada di sini ya, tapi saya menyapa warga jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming hari ini. Mari kita bersama kita membuka Alkitab dari Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 sampai 32. Saya bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali waktu saya dan rekan-rekan pendeta berbincang, ngobrol tentang ketenangan. Pertanyaannya, kalau kamu mendapatkan ketenangan itu dari mana? Apa yang kamu lakukan? Maka rekan-rekan saya menjawab, ada yang mengatakan, kalau mau tenang beberapa saat saya harus menghindari ini dulu. HP maksudnya. Saya butuh waktu supaya tidak terlalu fokus kepada HP, maka saya butuh tenang, saya nggak pakai dulu deh HP untuk beberapa jam saja, supaya mendapatkan ketenangan. Kalau kamu
gitu ya, sharing. Ada yang dengan gitar, main musik, begitu ya, dia mendapatkan ketenangan sehingga ada suasana yang teduh boleh mengalir dalam dirinya. Ada juga rekan lain yang mengatakan kalau mau mendapatkan ketenangan kadang diem aja, merenung, berdoa. Itu juga bisa dirasakan. Ada yang juga baca buku, itu mendapatkan ketenangan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, banyak cara setiap kita, mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir juga punya cara solusi untuk mendapatkan ketenangan. Setiap kita mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada caranya tersendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga punya pengalaman pribadi ketika mengalami yang namanya ketenangan. Mungkin juga kebanyakan orang ada, dia tenang kalau uangnya banyak. Mungkin ada yang kayak gitu juga ya. Ada juga dia baru tenang kalau hartanya banyak. Baru rasa tenang hatinya, damai dirinya. Atau saya merasakan tenang karena keluarga saya banyak, besar. Saya baru merasakan ketenangan. Atau saya merasakan ketenangan sehingga saya malam tadi bisa tidur nyenyak, itu juga merupakan ketenangan. Mungkin juga ada yang merasakan dengan ketenangan, dengan prestasi atau nilai yang baik sehingga ia mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, hari ini bersama kita akan melihat ada orang yang punya segalanya. Keluarga besar ada, kemudian harta ada, uang ada, berlimpah malah. Tapi kenapa enggak tenang ya hidupnya? Apa yang menyebabkan ia menjadi tidak tenang hidupnya? Namanya Yakub, Bapak Ibu Saudara. Ia mengalami situasi yang enggak bisa tenang dalam hidupnya karena satu, ia pernah menipu kakaknya ketika meminta berkat kesulungan, hak kesulungan, Esau. Kedua, ada yang membuatnya juga nggak tenang. Ia menipu mertuanya untuk mendapatkan harta. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ada harta yang dia miliki, keluarga besar yang dia miliki, semuanya tuh melimpah, semuanya banyak. Tapi dalam menjalani hidupnya, Yakub menjadi tidak tenang. Dia sangat gelisah karena mengalami relasi-relasi yang tidak menyenangkan. Relasi yang tadi sudah diungkapkan, karena menipu, mendapatkan semuanya dengan tipu daya, tipu sana sini, dia dapat. Tapi batinnya kosong. Dan dia harus berjuang melawan egonya sendiri, diri sendiri. Itu menjadi pergumulan yang besar dalam hidupnya yang dibaca dalam perikop kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, Yakub berada di sungai Yabok, kemudian ia seorang diri sebenarnya, tetapi ia berjumpa dengan laki-laki yang tidak disebutkan dalam bacaan kita siapa nama laki-laki itu, tapi bergulat bahkan sampai memukul sendi pangkal paha Yakub sampai pincang jalannya. Lalu kemudian ia merasakan, saya bergulat dengan Allah karena saya mengalami perjumpaan yang sangat dalam dengan Allah. Bacaan kita menggambarkan Allah dengan sosok atau tokoh antagonis gitu ya, kejam, kok tega ya. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, perjumpaan yang dihadapi Yakub. Sehingga Yakub akhirnya sadar diri, saya salah. Saya melakukan kesalahan. Tipu daya yang saya lakukan itu membuat saya enggak tenang. Saya melakukan kesalahan. Melalui bacaan ini, apa yang bisa kita refleksikan Bapak Ibu Saudara? Melalui bacaan ini, kita juga dihadirkan situasi relasi kakak adik yang
nggak harmonis. Kalau saya mengingat waktu kecil, kakak adik bertengkar, berantem, bisa dibilangin, baikan ya, jangan berantem lagi ya. Mungkin cepat begitu, tapi ketika bertambahnya usia, Bapak Ibu Saudara, seseorang kakak adik relasi, kakak adik kemudian bertengkar, itu nggak cuma sekedar saya minta maaf selesai. Di situ ada harga diri, di situ ada gengsi, di situ ada keakuan, maka bisa dirasakan semakin dewasa justru malah semakin susah untuk berdamai. Bisa sebulan 2 bulan, bisa tahunan untuk diem-dieman, gak ngobrol dan lain sebagainya, gak tegur sapa. Bukankah semakin dewasa harusnya semakin berani ya, semakin gentle untuk saya minta maaf, saya kemarin melakukan kesalahan, mungkin kamu tersinggung, kita baik lagi. Tapi ternyata gak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang dihadapi Yakub juga. Tidak semudah itu menghadapi situasi relasi kakak adik. Hari ini kita bersama melihat apa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan. 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah dasar berelasi adalah pengampunan dan memohon berkat. Maka relasi kakak adik Esau dan Yakub, dia sadar diri saya salah, saya harus berjumpa dengan saudara kandung saya dan saya harus memperbaiki relasi. Saya meminta pengampunan, saya memohon berkat Tuhan untuk memberkati agar relasinya kembali baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara nanti kalau di rumah mau lanjutin baca Alkitabnya, ceritanya sangat hangat dengan pemulihan, dengan kebaikan. Karena kakak adik ini akhirnya berdamai. Kalau dilanjutkan membaca di kejadian selanjutnya. Yang kedua, kita melihat bahwa Yakub berjuang untuk menekan egonya sendiri. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara ini bukan sesuatu yang mudah. Kita menekan ego sendiri. Kita menekan keangkuhan, kesombongan diri sendiri. Itu sesuatu yang sulit. Dan itu perlu kita lakukan. Yakub memberikan contoh itu, berdamailah dengan dirinya sendiri. Dan itu dilakukan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema hari ini, temanya adalah dipilihnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dipilih Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Karena Yakub sudah terima banyak berkat dari harta, keluarga besar, dan terlebih dia mendapatkan berkat untuk memperbaiki relasi yang rusak. Ia pun juga menjadi berkat. Bagian yang ketiga yang disimpulkan adalah mari bersama kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi berkat. Melalui hal-hal yang sederhana tadi. Memberikan pengampunan, walaupun usianya lebih tinggi lebih dewasa, mungkin ketika engkau juga harus meminta maaf, ya kau bisa lakukan itu. Dengan proses, dengan memohon hikmat Tuhan, berkat Tuhan, dan ternyata Tuhan juga memberkatinya. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap memberkati Yakub dan keluarganya. Kiranya firman Tuhan ini juga memberkati kita, juga mengajak kita mau menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kasih Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang melandasi persembahan kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dilakukan hanya satu kali dengan kotak-kotak yang telah disediakan. Dan sambil menjalankan persembahan, kita akan memuji Tuhan melalui PKJ 150 bait yang pertama sampai dengan yang selesai. Untuk persembahan kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Segala hormat puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami memberikan sebagian berkat kecil yang semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyucikan, menguduskan persembahan ini untuk menjadi penata layanan di gereja kami, khususnya di GKP Kampung Sawah. Dan terlebih lagi Tuhan, ajarilah kami selalu memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepadamu. Dan inilah Tuhan, doa dan permohonan ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk kami bacakan pokok-pokok warta jemaat. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat lain yang telah mengikuti ibadah minggu di tempat kami, dan apabila Bapak, Ibu, Saudara memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI dan kepada Bapak Ibu Saudara yang bertugas dalam pelayanan hari ini atas pelayanan yang diberikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jadwal pelayanan kebaktian minggu yang akan datang. Jadwal kebaktian Minggu 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Kebaktian pertama, Jemaat Wilayah 2, 3, dan 4. Kebaktian kedua, Jemaat Wilayah 5 dan 6. Kebaktian ketiga, Jemaat Wilayah 1 dan 7. Kehadiran jemaat dalam setiap kebaktian maksimum 150 orang atau dijadwalkan kehadiran jemaat per wilayah. Catatan, dimohon jemaat membawa tempat minum atau tumbler. Berita kelahiran.
Telah lahir anak kedua laki-laki dari pasangan keluarga Bapak Kris Makarios Katalaso Tambunan dan Ibu Yunike Jimin, anggota Jemaat Wilayah 6, pada hari Selasa 28 Juli 2020. Anak terkasih diberi nama Jordi Christian Lionel Tambunan. Majelis Jemaat dan warga Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. Teriring doa kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan bagi pertumbuhan anak terkasih dan berkat kekuatan serta kemampuan bagi orang tua dalam mendidik, membina, dan membesarkan putranya. Berita atestasi. Berdasarkan surat atestasi masuk yang diterima dari GPIB Horeb, Jakarta dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 1 dan 3A, maka terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020, Saudara Liston Valentino Samosir telah berpindah status keanggotaan jemaat menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 1. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita. Teriring doa kiranya Saudara Liston Valentino Samosir akan aktif dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di Gereja GKP Kampung Sawah. Kepada Saudara Liston Valentino Samosir dimohon berdiri. Terima kasih. Himbauan partisipasi perbaikan lahan parkir. Dihimbau kepada warga jemaat bahwa bagi yang belum mengembalikan kartu partisipasi panitia perbaikan dan perapihan lahan parkir GKP Kampung Sawah atau kartu putih, dimohon agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk warta tambahan, diinformasikan kepada Bapak Ibu pemilik sepeda motor Beat B4389 PMV, kunci motornya tertinggal pada motor dan saat ini kunci motor dapat diambil pada Ibu Wina. Demikian warta jemaat yang kami dapat sampaikan. Untuk warta lain-lain dapat Bapak Ibu lihat dalam lembar warta jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Jadikan kami agar kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling. Ajari kami juga ya Tuhan untuk kami mampu mengendalikan diri sehingga kami juga mampu berdamai dengan diri sendiri. Sertai kami dalam berbagai upaya ketika kami ingin memperbaiki relasi baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah relasi bersama dengan rekan-rekan sekerja, teman-teman, kiranya Engkau menyertai upaya baik yang dilakukan, sehingga kami mampu menghadirkan damai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Setiap kami yang hadir pada saat ini, baik yang ada di rumah masing-masing karena keterbatasan yang harus dihadapi sehingga beribadah bersama di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Sertailah kami bagi setiap orang yang berdoa, memohon agar solusi yang terbaik bagi setiap pergumulan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang dialami, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa bagi tumbuh kembang anak-anak kami, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga anak-anak kami juga boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Pendidikan mereka yang saat ini masih melalui daring, kiranya Tuhan juga menyertai sehingga anak-anak boleh merasakan kedamaian, ketenangan walaupun melalui situasi daring yang dialami. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus bagi mereka yang berdoa memohon pasangan hidup, Tuhan sertai. Bagi mereka yang menanti hadirnya anak di tengah-tengah keluarga, bagi mereka yang mencari pekerjaan bahkan menciptakan pekerjaan, Tuhan memberkati. Mereka yang juga bergumul, berdoa,
dengan berbagai situasi rumah tangga, kiranya Tuhan yang menuntunnya. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Charis Makarios Katalaso Tambunan dan Ibu Yunike Jimin atas hadirnya anak Jordi Christian Lionel Tambunan. Tuhan berkati agar ibu dan bayi dalam keadaan yang sehat. Doa kami bersama bagi saudara Liston Valentino Samosir yang saat ini menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah, kiranya Tuhan menyertai dalam setiap kehidupannya. Kami juga mendukung di dalam doa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, membutuhkan pertolongan. Doa kami bagi Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Sani Sembiring, Bapak Eka Suparmin Bian yang dirawat di Rumah Sakit PON, Ibu Yesiana Harahap, anak Kenji yang dirawat di RSUD Budiasih, Ibu Hermalina, Ibu Asiana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Neti Bayin, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, Ibu Nona. Doa kami bagi mereka yang lanjut usia, Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marice Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Molince Nenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad. Mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam usia lanjut mereka, kasih Tuhan menaungi. Doa kami bersama agar kami juga mampu menjaga kesehatan diri kami sendiri ya Tuhan, dan juga mampu menjaga kesehatan bagi orang lain, sehingga upaya penanganan COVID-19 yang terus berlangsung, Tuhan juga yang memberkati kami semua. Doa kami bagi mereka yang mengalami sakit karena COVID-19 ini, kiranya Tuhan pasti akan menyertai dan menyembuhkan mereka. Doa kami juga bagi upaya pemenuhan hak anak-anak berkebutuhan khusus dan kaum difabilitas, baik yang ada di gereja, tengah-tengah keluarga kami, di masyarakat dan di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati. Doa kami bagi para korban kekerasan, mereka yang berupaya untuk memulihkan diri, Tuhan sertai. Doa kami bersama bagi TNI Polri, abdi negara dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, kasih Tuhan memberkati sehingga melalui kehadiran mereka nama Tuhan dimuliakan. Doa kami bersama juga ya Tuhan untuk hamba-hambamu yang melayani di jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah, para pendeta, penatua, pengurus wilayah, pengurus komisi, dan tim yang ada, kiranya Engkau juga memberkati kami dengan saling tolong-menolong, saling mengingatkan, saling membantu sehingga pelayanan yang dikerjakan baik secara langsung ataupun melalui daring, Tuhan yang memberkati. Doa kami bersama bagi pemerintahan negeri ini, Tuhan sertai agar pemerintahan kami juga boleh menyatakan kasih melalui hadirnya mereka dalam tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan. Doa kami juga bersama ya Bapa, agar kami mampu menjadi berkat. Kehadiran kami boleh menolong saudara-saudara di sekeliling kami, baik yang sama dengan kami, ataupun yang juga yang berbeda keyakinan, berbeda agama, antar umat beragama, kami juga mau saling mengasihi mereka. Tuhan menyertai kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidup
saudara, kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.